rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Mamasa tahun 2024 saya nyatakan dibuka. Oke, baik, untuk selanjutnya kami akan menyampaikan hasil verifikasi administrasi yang telah kami lakukan. Dua bakal pasangan calon perseorangan tersebut dinyatakan belum memenuhi syarat pasal. Putar. Oh iya deh. Kalau di Matawa itu. Oke. Itu. Bisa. Jadi apa yang menjadi keputusan pleno hari ini, Bu? Oke, ya, terima kasih. Pleno yang kami lakukan hari ini terkait rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa, sebagaimana dalam surat Dinas 815, maka hari ini adalah hari terakhir untuk dilakukan proses verifikasi administrasi, dan itu kami telah selesaikan tepat sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dan dari hasil verifikasi administrasi maka diperoleh yang pertama untuk jumlah dukungan hasil verifikasi administrasi bakal pasangan calon perseorangan atas nama pasangan Agus Butar-Butar SH dan Ibu Deborah Tasik, maka dari pengajuan awal 13.082 dukungan, jumlah dukungan yang memenuhi syarat itu sejumlah 5.451, dan jumlah dukungan yang belum memenuhi syarat sebanyak 1.254, dan jumlah dukungan tidak memenuhi syarat sebanyak 6.377. Nah, untuk hal ini maka sebagaimana syarat dukungan minimal itu 12.002, maka itu masih kurang, tetapi untuk persebaran di 19 minimal sebaran di 9 kecamatan itu sudah terpenuhi. Nah, dengan demikian untuk status verifikasi administrasi dinyatakan belum memenuhi syarat, dan untuk selanjutnya dapat mengikuti tahapan perbaikan ke-1 itu dimulai tanggal 3 Juni sampai tanggal 7 Juni. Jadi ada selang waktu selama 5 hari. Begitu juga untuk bakal pasangan calon perseorangan Bapak Insinyur Yehuda MM dan Bapak Dr. Andus David MM. Pengajuan awalnya 12.194 dukungan, dan setelah diverifikasi oleh operator kami dengan melibatkan penyelenggara ad hoc, PPK dan PPS yang tersebar di 17 kecamatan, maka diperoleh 1.649 yang memenuhi syarat dukungan. Kemudian yang belum memenuhi syarat itu sebanyak 5.485,
dan yang tidak memenuhi syarat sejumlah 5.060. Nah, jumlah untuk memenuhi syarat tersebut ini masih sangat kurang dari jumlah minimal yaitu 12.002. Maka dengan demikian status verifikasi administrasi bakal pasangan calon perseorangan Bapak Insinyur Yehuda MM dan Bapak Dr. Andus David MM itu dinyatakan juga belum memenuhi syarat dan selanjutnya dapat mengikuti tahapan perbaikan ke-1 dalam 5 hari ke depan terhitung sejak tanggal 3 sampai tanggal 7 Juni 2024. Oh ya, baik. Yang apa saja yang kategori BMS dan TMS itu? Apa bedanya? Sebagaimana dalam kami berpedoman pada surat edaran 815 bahwa untuk kategori TMS tidak memenuhi syarat, yaitu yang pertama adalah alamat fotokopi pendukung itu tidak sesuai dengan daerah pemilihan, artinya di luar dari KTP Kabupaten Mamasa. Kemudian yang kedua adalah orang yang ada ganda internal, ya. Diinput 2 kali. Memberikan dukungan lebih dari 2 kali kepada satu pasangan calon. Oke. Nah, kemudian untuk yang BMS, kategori BMS yang pertama itu adalah dukungan yang tidak dilengkapi, ada yang tidak dilengkapi dengan fotokopi KTP. Kemudian formulir model B1 KWK perseorangan ada yang belum ditandatangani. Kemudian NIK dan jenis kelamin pada formulir B1 KWK itu tidak sesuai dengan KTP. Kemudian ada juga yang karena ASN. Oh, ada ASN. Oh ya. Sejauh ini yang kami lihat pada saat termin yang dilakukan oleh operator. Ya. Nah, bagaimana dengan data-data ganda, Bu? Misalnya diinput di pasangan Agus Butar-Butar dengan pasangan. Untuk yang ganda eksternal itu masih diberi status BMS. Belum memenuhi syarat. Nah, kemudian apakah memungkinkan itu satu orang memberi 2 dukungan pada saat verifikasi faktual nanti? Untuk yang ke faktual itu kami belum bisa berbicara arah ke sana, tetapi kami hari ini hanya khusus untuk verifikasi administrasi saja. Jadi sampai hari ini masih diakomodasi yang double itu. Untuk yang ganda internal, ganda eksternal itu masih status BMS. Tapi kalau peraturannya, Bu, apakah bisa? Kalau misalnya itu bisa. Nah, jika lanjut di verifikasi nanti pada saat verifikasi faktual, jika lanjut ke verifikasi faktual nanti pada saat verifikasi faktual, maka yang 2 dukungan ini satu orang memberi dukungan kepada lebih dari satu bakal pasangan calon itu baru diminta yang mana yang akan didukung. Oke, baik. Ya, terima kasih waktunya, Bu. Terima kasih. Ya, bagaimana tanggapannya terhadap hasil rekapitulasi verifikasi administrasi yang dilakukan KPU hari ini? Ya, terima kasih. Kami Bawaslu Kabupaten Mamasa sudah hadir mengikuti undangan rapat pleno dari KPU Kabupaten Mamasa dalam rangka verifikasi hasil verifikasi administrasi rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dukungan bakal calon perseorangan. Dan saya kira apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman KPU, kami sebagai jajaran Bawaslu Kabupaten Mamasa sudah sesuai dengan ketentuan sudah diberikan lampiran berita acara hasil rekapitulasi itu untuk dari pedoman di KPU. Ya. Iya, baik, Pak. Terima kasih. Ya, selamat sore. LO dari Pak siapa? Pak Agus Butar-Butar. Agus Butar. Apa yang akan dilakukan untuk memenuhi persyaratan yang rupanya masih banyak yang tidak memenuhi syarat itu? Mungkin kami akan cek kembali beberapa data-data kami. Mungkin ada yang kemarin terlewatkan, tapi ya kami pikir
semuanya sudah disiapkan sebelum. Ya, kan ada 6.000 yang masih Ya. kurang itu. Apakah yakin akan bisa mencukupi syarat minimum? Yakin? Kami punya cadangan. Cadangan. Ya. Jadi yakin sampai tanggal 7 itu akan masuk semua? 100%. 100%. Baik. Saya Yohanes SPD, saya PO dari pasangan perseorangan Insinyur Muda dengan Bapak Dr. Agus David ini. Ya, bagaimana tanggapannya setelah mendengarkan putusan sementara dari KPU? Tentunya kita perlu mensyukuri bahwa setiap apa yang dilakukan KPU terus dalam hal ini KPU pusat terkait dengan melihat keadaan khusus di calon perseorangan ini bisa dipungkiri bahwa memang membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga kemungkinan besar itu yang dipertimbangkan oleh KPU pusat sehingga terus ada perbaikan ke depan. Ini kan perbaikan ke depan ini mulai tanggal 3 sampai tanggal 7 merupakan bagian dari peluang yang sangat luar biasa bagi pasangan perseorangan baik yang ada di masa untuk perseorangan di luar karena kita melihat bahwa secara nasional bahwa calon perseorangan yang sampai saat ini belum ada masyarakat satu. Ya, dari kekurangan yang untuk syarat minimum itu, bagaimana? Apakah yakin bisa tercukupi sampai hari tanggal 7 itu? Yakin. Yakin. Ya. Yakin. Dengan ketersediaan waktu yang sangat panjang dibanding dengan waktu-waktu yang lalu. Karena dalam masa perbaikan yang pernah diberikan itu hanya selama 3 hari. Ini 3 kali 24 ini kan 5 kali 24 jam. 24 jam. Sehingga kita anggap bahwa peluang sangat luar biasa untuk mencukupi sesuai dengan perbaikan baik kekurangan maupun perbaikan baik yang BNS maupun yang TNS. Apakah sejauh ini yakin calonnya akan mengikuti pilkada? Yakin Pak? Yakin 100%. Yakin 100%. Oke, baik. Karena saya yakin dengan 100% karena begitu kita masuk dalam hal seperti ini tentunya ada totalitas yang harus kita lakukan di dalam dan dengan tidak keluar dari regulasi-regulasi yang mengatur tentang pemilihan umum. Oke, terima kasih waktunya Pak. Terima kasih.